nggak banyak yang orang tahu dan yang mau mengolah itu Pak kan. Nah, karena kali orang sedikit ribet. kita itu praktek, kita bukan dari akademisi tapi kita dari praktisi. Tapi ketika Bapak menjelaskan itu seperti lebih expert dari akademisi Pak. Orang Serius, Pak? akademisi ya. Kalau saya melihat itu gitu. Padahal latar belakang saya bukan orang pertanian. Oh betul Pak. Saya dari informatika ITS. Wah sama. Gak nyambung kan? Iya. Tapi dari bahasa teknis yang saya sampaikan itu semua Kayak orang seperti pertanian. orang pertanian. Bahkan kalau saya ketemu dengan manajer perkebunan, saya dikira S2. Ditanya, lulusan UGM atau Unbra? Habis kuliah saya tetap nang itu IT, komputer. Iya. Tapi ketika tender, saya melihat potensi. Ketika saya tender di IT itu selalu kalah markup harga. Iya. Nah, saya nggak mau, saya Iya. pengen jujur. Akhirnya bosen, saya beralih ke pendidikan. Saya ngajar jadi guru. Nah, waktu saya ngajar jadi guru, dari 21 murid saya ada satu yang tidak mau belajar atau tidak boleh belajar. Setelah saya amati, saya datangi ke rumahnya, ternyata bapaknya itu petani, anaknya disuruh buat batu bata, membantu bapaknya. Iya. Akhirnya terbesit di pikiran saya, yang harus dibenahi itu bukan anaknya tapi bapaknya. Mulai dari itu saya belajar pertanian. Kalau bapaknya pemikirannya lebih maju, anaknya boleh belajar apapun. Tapi kalau pemikiran bapaknya itu masih ada mental blocking ya istilahnya. Iya, iya. Dipengaruhi oleh keahlian atau ekonomi, Iya. dia menciptakan mental blocking. Nah, mental blocking ini menyebabkan si anak tidak bisa berkembang dari segi pendidikannya. Berarti secara bibit itu lebih mahal yang stek Bang? Sama saja, Aja. sama Mungkin saja. kalau orang jeli, orang tahu ilmunya ya mending beli yang Kalau sekarang saya malah mengembangkan bibit itu dari biji. bukannya nanti akan punya perubahan genetika. Pak? Tidak. Genetika itu gini, ketika kita saling menyerbuki, itu 50-50, 50-50. Iya. Nah, ketika kita lakukan dengan perlakuan hormon kolkisin, Iya. itu bisa lebih baik lagi dari induknya. Apalagi kita lakukan pemuliaan ya, baik ausin, gibberellin, sitokinin, atau kolkisin, itu Iya. nanti ada Iya, iya. perbaikan genetik. Nah, negara kita itu kan jarang melakukan pemuliaan tanaman dengan perbanyakan biji. Seringkali kita cenderung percaya dengan bibit okulasi, kalau enggak cangkokan. Iya, iya. Padahal di Thailand itu sebenarnya yang dilakukan itu perbanyakan biji. Mulai dari alpukat, durian, kurma, itu semua teknologinya dari biji. Tapi artinya ketika penyerbukan harus disilangkan gitu? Tidak, Oh enggak selalu? tidak selalu. Misalkan ini kita tanam alami ya. Iya. Kebetulan kebun yang ini kan bibitnya dari kebun Karangrejo. Iya. Ketika kita tanam itu ada jenis edo atau itoh dan Oh, new crystal. Iya. Nah, ini terjadi persilangan secara alami. Nah, bijinya kita tidak tahu dominan ke new crystal atau yang itohnya. dominan ke itoh. Oke, Tapi oke. kedua-duanya mempunyai genetik yang bagus. Jadi saya yakin 50% itu mengikuti genetiknya. Nanti hasil dari semua biji yang dihasilkan itu kan nggak akan seragam Pak? Memang betul, Iya kan? Betul kan? betul. Tapi bisa jadi itu akan lebih baik dari yang Bisa lebih baik, bisa lebih jelek. gitu. Tapi persentase kejelekan itu minim Iya. menurut saya. Ya, Dari 100 ya, Iya. mungkin hanya 1 atau 2 mengalami kecacatan. Biasanya cacat itu sudah dilihat dari mulai biji itu ada yang variegata, yang putih itu loh. Iya. Itu berarti cacat, bibit yang cacat. Tapi yang normal ini biasanya daunnya itu akan membesar. Makanya saya untuk kelengkeng ini melakukan penelitian dari awal, dari mulai tanam, pratanam sampai pasca panen. Nah, pasca panen ini juga kita teliti masyarakat sekarang. Makanya kalau jenengan tahu pemasaran buah ya, Iya. seringkali pedagang buah itu kita kasih buah kelengkeng, Iya. itu dia menolak karena menurut dia buahnya kecil-kecil. Sulit dilakukan mahal. Nah, harganya akhirnya jatuh, tidak bisa ke harga yang optimal. Iya. Tapi kalau sekarang ini kita rubah. Jadi ini kita tadi bawa koin ya. Iya. Yang lokal itu biasanya segini. Ini uang 1.000, Iya. koin 1.000. Ini beratnya rata-rata antara 9 sampai 11 gram. Iya. Ini lokal. Tapi kalau yang impor itu seperti uang 500 rupiah. Besar tapi bagus ini. Tapi masih segini ukurannya kalau saya ukur. Tapi kalau produk ini saya sudah mencapai ini. Jadi beratnya sekitar 17 sampai 18 gram. Besar dan berat. Iya. Makanya kalau pedagang buah itu rata-rata tahunnya kelengkeng kita seperti ini. Kecil. Padahal kita sudah bisa mencapai yang ini.
pencapaian ini tuh selain dari jenisnya juga dari perawatannya tuh Pak ya. Dari pemulihan tanaman. Pemulihan itu kan. Makanya di sini kan pemulihan tanaman saya menggunakan produk-produk organik ya. Di bawah saya pakai kompos plus, di atas saya pakai kombinasi POC, hormon, dan asam amino. Kita ada produkan pabrikan, ada produk buat sendiri. Pemupukan bawah kita lakukan 3 bulan sekali. Kalau atas 14 sekali, 14 hari sekali. Atau secara intensif ya, itu 2 minggu sekali. Oh, asam amino dari apa Pak? Asam amino bisa dari kepala udang atau sitosan itu bisa. Atau kalau kita nggak mau biaya, pakai bekicot itu. Itu bisa Pak ya? Bisa. Gimana cara ngolahnya? Jadi dicek aja, nanti kita campurkan tetes sama inokulan bakteri itu. Bakteri itu. Nah, bakteri yang kita pakai bakteri dari nanas atau dari pepaya. Khusus dua ini. Oh iya iya iya. Selain pepaya dan nanas nggak bisa. Bisa. Nah, di sini saya punya tim itu salah satunya Pak Imam ini. Oh okay. Itu pengasuh pondok pesantren itu. Oh. Nah, saya pengen misi saya ini bisa diteruskan ke santri-santri gitu. Lulusan pondok pesantren begitu keluar dia mempunyai keahlian di bidang pertanian. Karena cikal bakal pertanian ini salah satunya benteng negara kita. Kalau nggak secepatnya generasi ini kita kasih ilmu, hancur Mas. Ilmu pertaniannya kan sama kayaknya. Sama. Kurang lebih lah intinya. Saya sendiri Nah, yang sudah tua aja bisa, apalagi yang muda-muda. Nah, Karena iya. daya pikirnya kan lebih cerdas, Iya iya iya. lebih masuk. Pak Gus itu istrinya ilmu pertanian itu didapat dari mana saja Pak? Kan Saya dari UGM. oh gitu. Ya, Memang sekolah ke bukan sekolah. atau Saya langsung belajar ke rektornya. Setiap bulan itu saya berkunjung 2 kali. Jadi ketika saya ke lapangan ketemu petani, tanya permasalahan di lapangan seperti apa, saya catat, saya jawab 3 bulan lagi. Nah, habis itu saya belajar ke UGM. Wirawi naik motor. Iya. Ada pertanyaan ini jawabannya apa? Oh, jawabannya ini Pak. Saya kembalikan ke petani lagi. dan dicoba sama petani. Iya, Cocok kan nggih? cocok. Sebetulnya yang pintar itu bukan saya, tapi petaninya. Cuma petani tidak melakukan resume, pencatatan tidak ada. Iya iya. Sehingga ketika pengalaman petani ini kita catat, terus kita kembalikan lagi, dianggap saya itu ahli. Ya, ahlinya.